Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelas 10 IPA 4 akan melakukan sharing tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu materi apa yang ingin kami sampaikan. Materi yang pertama adalah tentang teori masuknya agama dan kehidupan Hindu dan Buddha di Indonesia. Materi yang kedua adalah tentang pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, marilah kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teori masuknya agama dan kehidupan Hindu-Buddha di Indonesia. Proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia didukung oleh beragam teori. Sejumlah teori mengusung latar belakang perdagangan ke Nusantara. Sebagian lainnya mengemukakan latar peperangan di India sebagai faktor pendorong. Apa saja teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara? Berikut adalah teori-teorinya. Teori pertama yaitu teori Brahmana, dikemukakan oleh Van Leur. Menurutnya, masuknya agama dan kebudayaan terjadi karena hubungan dagang oleh golongan Brahmana. Teori kedua yaitu teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh N.J.L. Mons bahwa masuknya agama dan kehidupan terjadi karena Nusantara pernah dijajah oleh bangsa India. Teori ketiga yaitu teori Vaisya yang dikemukakan oleh N.J. Krum bahwa masuknya agama dan kebudayaan terjadi karena proses perkawinan antara pedagang India dan perempuan Nusantara. Dan yang terakhir yaitu teori arus balik, dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Masuknya agama dan kebudayaan terjadi karena Nusantara belajar agama Hindu dan Buddha dan bersiarah ke India. Setelah itu, mereka menyebarkan agama tersebut setelah kembali ke Nusantara. Berikutnya adalah materi yang kedua, yaitu pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia menyebabkan akulturasi dengan kebudayaan lokal yang sudah ada, sehingga terjadi percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan memengaruhi. Contoh yang pertama, seni bangunan. Bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk-bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur dari India. Contoh yang kedua, seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Misalnya, relief yang dipahatkan pada dinding pagar Langkon di Candi Borobudur berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut beberapa contoh kerajaannya. Halo semua. Hai. Lagi ngapain? Lagi membuat poster. Nah, saya mau bertanya, apa sih keistimewaan kerajaan Bali? Yang biasa disebut dengan kerajaan berdahulu adalah kerajaan kuno di Pulau Bali yang berdiri antara abad ke-8 sampai abad ke-14. Pusat kerajaannya berada di sekitar Pejeng atau Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Pendiri kerajaan Bali adalah Sri Kesari Warmadewa dari dinasti Warmadewa. Raja yang terkenal di kerajaan Bali adalah Udayana dari dinasti Warmadewa yang berkuasa antara 989 sampai 111 Masehi. Saat dinasti Warmadewa berkuasa, agama yang pertama kali berkembang di kerajaan Bali adalah Buddha. Pada 955 Masehi, muncul seorang raja yang bernama Aji Tabanendra Warmadewa yang berkuasa hingga 967 Masehi. Setelah itu, raja yang berkuasa secara berturut-turut adalah Chandrabaya Singa Warmadewa, Jashadu Warmadewa 975 Masehi sampai 983 Masehi. Kemudian Wijaya Mahadewi 983 sampai 989 Masehi. Penguasa terakhir yang terkenal dalam sejarah kerajaan Bali adalah Sri Astasura Ratnahumi Banten atau dalam Bedahulu. Sri Astasura Ratnahumi Banten berkuasa setelah Singasari runtuh dan Bali kembali menjadi kerajaan mandiri. Ia dikenal karena keberaniannya menentang ekspansi kerajaan Majapahit pada tahun 1343 yang dipimpin oleh Majapahit Gajah Mada. Gajah Mada menempatkan seorang keturunan Brahmana dari bawah bernama Sri Krishna Kepakisan sebagai raja di Bali. Sumber informasi berupa prasasti-prasasti diketahui bahwa rakyatnya hidup dengan mengolah sawah kering, ladang, kebun, dan membuka ladang. Selain itu, para petani juga mengembangkan peternakan dan perburuan. Lainnya,
mengerjakan kerajinan seperti perhiasan emas dan perak, serta alat-alat rumah tangga dan senjata, yaitu pembagian golongan dalam masyarakat, pembagian warisan, kesenian, serta agama dan kepercayaan. Kepercayaan masyarakat banyak menyembah dewa yang bukan hanya berasal dari dewa Hindu dan Buddha, tetap dari kepercayaan animisme. Namun, toleransi beragama di antara masyarakat Bali sangat terjaga. Agama Hindu Bali meyakini bahwa semua Tuhan adalah satu, hanya namanya saja yang berbeda. Kerajaan Bali yaitu karena adanya pendahuluan dari Putih Gajah Mada dan kerajaan Majapahit yang memperluas wilayahnya sampai ke Bali. Untuk menguasai kerajaan Bali, mereka melancarkan sisat dengan berpura-pura berunding dengan damai. Sekarang kita masuk ke kerajaan yang kedua, yaitu Kerajaan Kutai. Apakah yang dimaksud dengan Kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai terletak di Sungai Marakaman, Kalimantan Timur yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua yang menjadi cikal bakal kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sumber sejarah Kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa yang berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Menurut para ahli sejarah, nama Gangga dianggap sebagai nama asli Indonesia sebelum mendapat pengaruh dari India. Sedangkan keturunannya, Mulawarman dan Aswawarman, juga mendapat pengaruh dari budaya Hindu dan dari India. Prasasti Yupa juga menyebutkan nama-nama raja yang memerintah Kutai. Berikut adalah 5 daftar nama-nama raja Kutai. 1. Maharaja Kadungga. Yang kedua, Maharaja Aswawarman. Yang ketiga, Maharaja Mulawarman. Yang keempat, Maharaja Marawijayawarman. Yang kelima, Maharaja Gajayana Warman. Kejayaan Kerajaan Kutai. Kutai mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman seperti yang tertulis pada Yupa. Dijelaskan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas dengan jumlah yang sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada rakyatnya dan dijadikan persembahan kepada para dewa. Dari berbagai aspek sosial, pada masa pemerintah Kadungga, kerajaan Kutai mengalami masa kerajaan desi ditandai dengan adanya golongan terpilih yang mampu menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upacara pembagatan bagi pemeluk agama Hindu. Para Brahmana Kutai dianggap memiliki intelektual tinggi dikarenakan sulitnya penguasaan bahasa ini. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditandai dengan keadaan politik yang stabil. Hal ini didasarkan pada prasasti Yupa yang menyebut Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat, dan bijaksana. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan tertulis Yupa yang menyebutkan bahwa Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Selain itu, kerajaan Kutai juga menerapkan pajak pada pedagang dari daerah lain yang berdagang di wilayah kerajaan Kutai. Pajak ini biasanya berupa barang yang mahal atau upeti. Tentunya Kerajaan Kutai. Masa kejayaan Kutai tidak berlangsung lama setelah meninggalnya Raja Mulawarman. Kutai mengalami banyak pergantian pemimpin hingga mengalami keruntuhan pada masa pemerintah Raja Dharma Setia pada abad ke-13 Masehi. Raja Dharma Setia tewas di tangan penguasa Kerajaan Kutai Kartanegara yaitu Pangeran Anum Panji Mandapa. Kutai meninggalkan sumber sejarah berupa Yupa yang berjumlah 7 buah dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yupa banyak memberikan informasi terkait keluarga dan aspek sosial, agama, dan ekonomi. Kita sudah sampai ke kerajaan yang terakhir, yaitu Kerajaan Kediri. Saya mau bertanya, apa sih keistimewaan Kerajaan Kediri? Keistimewaan Kerajaan Kediri terletak pada ramalannya, yaitu ramalan Jayabaya. Seiring dengan berkembangnya Kerajaan Kediri mampu menyebarkan pengaruhnya hingga ke berbagai belahan wilayah. Bahkan pengaruhnya begitu besar sampai mampu mengalahkan kewibawaan Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan dengan eksistensi yang begitu luas dan kuat di benak seluruh negeri yang dulu menempati wilayah Indonesia. Dengan wilayah saudaranya, yakni kekuasaan Jenggala yang merupakan bagian lain dari Kahuripan, juga bukan menjadi tandingannya lagi. Bahkan di tangan salah satu
rajanya yang masyhur mampu menggabungkan lagi kedua negeri tersebut hingga menjadi satu seperti semula. 2. Kehidupan ekonomi kerajaan Kediri. Perekonomian masyarakat kerajaan tersebut sangat didukung dengan kondisi dan letak alamnya yang berada di sekitar datar tinggi. Kediri cukup populer dengan berasnya yang berlimpah ruah. Inilah salah satu komunitas unggulan bagi masyarakat kelak itu. Selain itu, terdapat pula hasil alam lainnya berupa kapas. Pihak kerajaan juga menerapkan kebijakan untuk membayar pajak kepada segenap rakyatnya. Hal itu dibebankan kepada beberapa barang perdagangan seperti hasil pertanian, perkebunan, serta beberapa hewan ternak seperti halnya sapi dan kerbau. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Aktivitas keseharian rakyat Kerajaan Kediri sudah cukup maju dan hampir seperti masyarakat modern. Mereka telah mengenal pakaian yang menutupi keseluruhan anggota tubuh. Rakyatnya juga memiliki kebiasaan yang bersih dan memiliki kegiatan tertentu untuk bersama-sama membersihkan area sekitarnya. Pemimpinnya begitu memperhatikan setiap warganya dengan teliti. Dalam salah satu bukti peninggalan kerajaan tersebut yang berupa kitab bernama Lukdaka, dapat diikuti bahwa warga di sana menjadi objek perhatian pemimpinnya. Meskipun bercorak Hindu, namun tidak ada diskriminasi antar golongan. Hal itu karena akhlak serta perilaku menjadi parameter dari harga diri seorang individu. Kegiatan sharing dari kelas 10 IPA 4. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.